Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Ramadhani, NPM saya 1921020606. Saya berasal dari kelas K. Di sini saya akan presentasikan sebuah materi yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam adalah yang pertama meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui tidak boleh berpuasa. Yang kedua, yang B, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan atau permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga adalah bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang kelima, perhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu A. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuatan yang berhak menetapkan hukum dan kemudahan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dalam hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Suyuti dalam kitab Al-Ashbahwa'an Nazir bahwa kaidah adalah hukum bersifat kuli, menyeluruh, atau general law yang meliputi seluruh bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam adalah yang pertama, kaidah asasiyah, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, kemudaratan itu harus dihalangi, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashibah wa An-Zoir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Ahsiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Sayatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan.
Berikut merupakan presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.